biar natural. Iya tuh. Sahawa ya ini. Nah ini, Pak Don, Alhamdulillah. kopinya mah enggak. Kan Ustadz Randy, Pak Awas sekarang. Pak Awas? Mohon. Pak Awas? Saya istrinya berangkat. Ini udah mulai. Udah mulai. Kopi juga. Kopi dulu. Bismillah. Ngopi dulu. Ngopi dulu, ngobrol perkara iman. Iya, ngobrol perkara iman. Ini mah Iya. bukan iman ya yang diobrolin. Jangan, Amin, kopi hidden. alhamdulillah. Bismillah. Kampi ya. Ya sekarang teh gelasnya nu kararieu Pak Don, lagi usumnya. rame tuh. Ini merchandise dari Kutab, ini mantap. merchandise dari Hijimat. Luar biasa. Jadi promo Hijimat itu, oh ya langsung promo. langsung. Hah? Tiap hari ya, to the point ya? Tentu. Iyalah. Hard selling nggak apa-apa. Selling nggak apa-apa ya, kan untuk kebaikan. Iya, betul. Karena kalau aneh ngobrol sama Pak Doni tuh, kenapa aneh pengen ngobrol bikin gini ya, bikin temen ayah ini, salah satunya. Kita kalau ketemu pas nganterin anak, ngejemput, ada obrolan-obrolan daging sebenarnya. Dan itu sayang kalau tidak di-share, dibagikan gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pak Doni. Nah, Pak Doni ini nama panjang apa sih, Pak? Nama saya tuh Doni. Doni Secara Rio kan? secara KTP tuh ya Doni Sofiar Sucipto. Gitu. Itu secara KTP? Iya, secara KTP. Kalau nama panggung? Nama panggung tuh DONI saja lah. 4 huruf saja DONI. Senam 86. 78. Oh, 78. Nah, Pak Doni ini aneh tuh sebenarnya pas awal ketemu sama antum ketika nganterin pakai baju MTR. Iya, Nah, betul. Itu masih sampai sekarang ya? Masih, alhamdulillah. Tapi namanya diganti katanya. Nah, iya, jadi sekarang tuh MTR bertransformasi ke MMC. MMC. MMC itu MC apa? itu MTR Miliarder Club. MTR Miliarder Club. Iya. Jadi masyarakat tanpa riba Miliarder Club. Betul. Oh, Nah, itu. Jadi orang-orang di situ yang uangnya banyak berarti. Enggak juga sih. Kan miliarder sebenarnya. Uangnya banyak ya, insya Allah lah kami yang di komunitas MMC ini pengusaha-pengusaha miliaran yang sudah tidak lagi mikirin cicilan, yang sudah tidak lagi mikirin angsuran, yang fokusnya itu hanya mengembangkan bisnis bagaimana caranya kontribusi untuk umat. Masya Allah. Gitulah kurang. Anda nggak ada utang langsung batuk. Kita di MMC ya udah riang gembira saja, udah nggak fokus, udah nggak lagi mikirin Bebas. tekanan tiap Bebas. bulan, jatuh tempo udah nggak ada lagi. Kita udah fokus mengembangkan bisnis saja dan bagaimana caranya bisnis kita ini bisa menjadi bekal atau menyelamatkan kita untuk sampai ke surganya Allah. Masya Allah. Gitulah. Bahasa dramatisnya begitulah. Dah. Saya jadi malu. Tapi Jadi, kan dulu Anda pernah ikutan tuh MTR itu Anda dulu waktu belajar iya, ada namanya Ustadz Sidik Aljawi ya. Sidik Aljawi. Dulu Anda pernah ikutan Iya. Fikih Muamalah tuh 6 bulan. Nah, dari tujuannya komunitas ini tuh memang pengen ngebantu orang-orang yang dia terlilit utang, terlilit riba dan segala macam, atau ada visi lain untuk awalannya? Ya, di MMC itu kalau masalah utang tuh hanya pintu masuknya saja. Pintu masuknya. Hanya pintu. Jadi orang-orang yang berutang, liur, ayo masuk dulu. Ah. Kita belajar bagaimana caranya menyelesaikan utang. Heeh. Bayar masing-masing lah ya. Bukan kita ngumpulin dana kemudian kita bayarin yang punya utangnya, enggak. Pintu masuknya saja utang. Ternyata kalau kita sudah tahu cara melunasi utang, yang insya Allah mudahkan semua, di MMC itu rata-rata hampir 1 tahun kurang itu bisa lunas utangnya. Nah, gimana nih? Nah, Tips trik, simpel aja yang simpel nih. Jadi yang simpelnya itu, yang pertama adalah yang pertama kita harus betul-betul tahu bahwa utang ini adalah sumber masalah. Ya, gini. Utang ini adalah sumber masalah, jadi kalau kita di pikiran kita hanya ada utang, Apa itu masalah? jadi semua permasalahan itu seakan-akan bisa diselesaikan dengan utang.
Oh, Gitu, iya, ini iya, bahaya iya, nih. iya, bahaya ya. Bahaya banget. Jadi kalau ada masalah, utang aja. Utang aja, misalnya mau nama buka cabang, utang. Mau nambah karyawan, utang. Nah, orang menganggapnya mungkin itu solusi, padahal bukan. Padahal itu masalah baru. Oh, masalah Iya, itu baru. bukan Oke. cara yang benar untuk bisa kita mengembangkan bisnis. Gitu. Berarti pertama apa tadi? Utang dianggap Sumber masalah. kita menganggap utang itu sumber masalah. Iya, Terus sumber masalah. yang kedua nih. Yang kedua adalah betul-betul kita tuh tobat ya. Tobat. Yang namanya utang itu jangan sampai menambah utang lagi, minimal itu. Syarat-syaratnya tobat kan ada dua tuh. Yang satu menyesal ya, tidak Ya, akan ya. mengulanginya lagi. Yang satu menyesal, Menyesal. yang kedua tidak akan mengulanginya lagi. Iya, Nah, betul. yang mau katakanlah dia ingin menyelesaikan utangnya berapapun nilai utang Anda saat ini, yang paling penting adalah jangan pernah menambah utang baru. Gitu. Kalau kita udah tobat dari utang, ternyata kita membuka pintu utang yang lain, alias gali lubang, Tutup lubang. tutup empang ya sebetulnya. Gali Itu lubang. udah gede ya, udah gede. Tapi nggak selesai. Tutup lubang. Bisa jadi dibalik gali empang, tutup lubang. Kita bikin masalah yang lebih besar untuk menutupi masalah-masalah sebelumnya. Itu masalah baru. Yang nomor satu itu adalah jangan pernah menambah utang lagi untuk bisa menyelesaikan utang. Terus next yang ketiga. Nextnya yang ketiga ya kita fokus. Kita ini sederhananya ya, saya bicara secara umum saja. Yang kita fokus adalah kita mau fokus yang mana nih? Kita fokus ke masalah utang atau kita fokus ke solusinya? Jadi solusi masalah utang. Saya boleh permainan sedikit nggak Pak Ukun? Oh, boleh. Boleh ya permainan ya, Iya. ini ya. Ini Eh, permainan sederhana. ini nih, serunya pada ini. Ini Pak Ukun. Nah, gini, Ya, gini. Oke. Lihat ya, tangan kanan dengan tangan kiri ya. Oke, tangan kanan. Kita ibaratkan tangan kiri dulu deh. Tangan kiri, oke. Lihat Yang ini tangan berarti kiri. ya. Nah, lihat Ini. tangan kiri. Lihat yang kiri Pak Ukun ya. Ah. Pak Ukun, apakah Pak Ukun sedang melihat tangan kiri sekarang? Ya. Ya. Jika Pak Ukun bisa melihat tangan kiri, apakah tangan kanan terlihat dengan jelas? Tidak. 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 Sekarang lihat ke tangan kanan. Tangan kanan. Ya. Ketika Pak Ukun lihat tangan kanan, Hmm. apakah tangan kiri terlihat dengan jelas? Tidak. Tidak. Kembali ke tangan kiri. Hmm. Tangan kiri ya. Hmm. Sekarang ibaratnya tangan kiri adalah sumber masalah. Utang, cicilan, jatuh tempo, tagihan supplier. Oh, jadi curhat ini mah. Pengalaman masa lalu ya. Terus Kemudian apalagi bayar listrik, kemudian apa gas dan lain-lain. Sumber masalah nih ya. betul. Masalah semuanya. Tangan kiri adalah masalah ya. Ya, Jika sekarang lihat tangan kanan adalah solusi. solusi. Tangan kanan adalah solusi, jalan keluar, bagaimana caranya berbisnis dengan benar, bagaimana caranya meningkatkan penjualan, bagaimana caranya membuat produk yang baik. Solusi ya. Ya. Lihat ke tangan kiri sekarang. Jika Anda fokus ke tangan kiri, masalah semuanya, jatuh tempo, angsuran, cicilan, gaji karyawan, kemudian penjualan yang lesu. Apakah tangan kanan terlihat dengan jelas? Tidak. Apakah solusi terlihat dengan jelas? Tidak. Lihat ke tangan kanan. Jika Anda fokus ke tangan kanan, itu adalah solusi, fokus jalan keluar, tambah ilmu, tambah saudara, tambah kapasitas diri, tingkatkan ilmu untuk bisa berbisnis dengan baik dan benar sesuai dengan syariah, insya Allah mendatangkan kebarokahan. Apakah masalah di tangan kiri terlihat dengan jelas? Tidak. Itu yang dinamakan dengan di mana Anda fokus, disitulah yang akan membesar. Oh. Itu Pak. Ya. Fokus, utang, insya Allah selesai. Selesai. Ada hadisnya. Nanti hadisnya diedit aja lah ya. Tambahin, saya lupa. Pokoknya hadisnya Saya udah begini. mau kabur ini Ustaz Daun ini. Lupa hadisnya. Hadisnya itu adalah jika kita punya utang dan kita berniat menyelesaikan utang, insya Allah Allah akan mudahkan menyelesaikan utang itu di dunia. Amin. Nah, itu. Tarik bisa Amin, namanya. ya. Berapapun nilai utang Anda, yakin. Kalau Anda punya utang, berapapun nilai utang Anda saat ini, jika Anda niat membayarnya, itu akan Allah mudahkan selesai di dunia. Masya Allah. Itu ada hadisnya riwayat sah aja. Nanti Anda Ya, cari ya, edit lah, tampilkan ya. tampilkanlah di bawah ya. Iya kadang gitu ya. Jadi utang itu siang itu malam itu jadi Gelisah di malam hari, terhina di siang Terhina hari. di siang hari, Itu gitu ya. betul. Jadi betul-betul stres. Betul. Dulu waktu saya punya cicilan itu, acara TV itu sampai habis. Acara TV Jadi nonton TV nih, nonton TV di ruang TV yang dipegang itu remote, puter-puter kan. Channelnya dulu mah zaman RCTI. Oh, dulu mah belum 24 jam. Oh belum ya. Oh sekarang mah 24 jam. Iya, sekarang. Benar di rumah nggak ada TV. Sama saya juga nggak ada. 24 jam. Ya, terakhir. Terakhir ya. Jadi
peralihan tuh sampai jam 12 malam tuh sampai ke di Papai channel 1 2 3 tuh sampai betul-betul habis siarannya. Saya bukan nonton saya bukan nonton acara TV-nya, tapi saya beralih dari channel 1 dan channel yang lain gitu. Sampai kan habis itu betul-betul gelisah. Mau tidur tuh takut. Besok gimana, apa tagihan gimana, ya, udah janjian dan kolektor apa lagi gitu. Udah gelisah aja. Sampai tidur, kemudian begitu pagi-pagi mata itu kebuka, yang pertama keinget itu ya Allah, udah pagi lagi. Cicilan jatuh tempo, karyawan, gaji karyawan dan lain-lain gimana. Masya Allah lah, betul-betul gelisah dan nggak nyaman, malah saya fokus ke masalah gitu. Gimana saya mau mengembangkan bisnis, gimana saya mau menambah omset, gimana saya membuat produk yang bagus, saya malah fokus ke tagihan angsuran, jatuh tempo dan lain-lain. Itu luar biasa menyiksa. Kurang lebih selama, saya nggak lama ya berutang itu, hanya 2008 sampai 2024 tahun lah. 4 tahun itu yang merupakan ya masa-masa saya yang terjerembab ke utang ini gara-gara salah informasi. Mendapatkan informasi dari teman masuk ke kepala saya nih, diolah di kepala saya, kemudian saya ambil tindakan bahwa ya, informasi yang datang itu adalah kalau berbisnis tidak pakai utang itu tidak semangat. Oh, Wah, itu saya sampaikan ya ke siapapun. saya pernah dapat tuh Pernah dapat. seminar kayak gitu. Tuh. Itu ada informasi yang menyesatkan. Kita harus betul-betul memilah informasi yang masuk ke dalam kepala kita, lewat 2 telinga kita ini harus betul-betul kita olah. Ini benar tidak sesuai dengan Quran Sunnah atau tidak. Jadi kita tidak terang bulat, utang itu bisa menambah semangat dalam berbisnis gitu kan, bisa mengembangkan bisnis, bisa buka cabang. Dan saya praktekkan Pak Ukun. Saya mengajukan pinjaman hanya untuk buka cabang. Oh. Saya mau buka cabang kan. Toko listrik. Toko listrik juga, Oh. cabang saya yang kedua pada saat itu. Oh ya, Pak Doni itu punya bisnis toko listrik. Iya. Daerah mana tuh? Saya di daerah Lewi Gajah. Lebih aja, beli lampu ke Pak Doni. Amin. Jalan Sadar Mana nomor 123. Promosi. Iya. lanjut tadi buka cabang. Oke. Buka cabang itu ngajuin utang langsung buka cabang. Oh. Saya ngajukan ke salah satu bank itu di ACC. Jadi murni saya buka cabang itu dengan utang. Semuanya. Oh, subhanallah. Mulai dari renovasi tempat, rak, barang-barang, alat-alat, meja, etalase dan lain sebagainya, komputer. Full 100%. Semuanya utang. Oh, stop. Karena informasi yang masuk ke dalam kepala saya adalah untuk mengembangkan bisnis itu harus pakai utang. Jadi tokonya jadi. Jadi karyawan ada. Nah, saya buat gajian juga ngutang gitu. Wah, ngeri lah, Masya Allah. Semuanya ngutang. Semuanya ngutang, pakai kartu kredit. Oh. Zaman Gestun. Berapa persen gesturnya? Saya cari di Bandung tuh ya. Saya sengaja beli koran itu hanya buat cari modal usaha di iklan. Terima gesek tunai 2,sekian%. Itu dicari yang paling rendah dan saya kejar itu. Dapatlah di salah satu tempat di Bandung. Saya nggak sebutkan lah, mudah-mudahan udah tutup. Sampai sana ngantri. Waduh, Ternyata banyak juga ya. banyak. Mungkin ada 20 orang mah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nggak usah ngantri-ngantri, datangnya duit tambah. Nungguan lah transfer lah kan. Atau kumaha nggak tahu birokrasi kayak gitu. Kita harus nunggu dulu karena uangnya belum masuk atau apalah entah yang dikerjain apa. Pokoknya kita sampai nunggu itu dan saya tungguin itu. Oh. Ngeri. Dari seminggu, sebulan itu mungkin seminggu aja. Mungkin hampir 5 hari, 4 hari saya keliling-keliling buat cari gesek tunai satu tempat ke tempat yang lain. Berapa kartu dulu antum punya? Rekor saya kartu kredit 11 kartu. Berarti ada yang lebih dahsyat dibanding saya ya. Karena informasi yang salah tadi. Ya, itu. Pak Doni, kalau punya kartu kredit itu jangan genap. Harus ganjil. Betul. Sikap. Guru kita jangan sama ya, Bu. Sama habis ini ngobrolin siapa gurunya. Ya. Aduh, Masya Allah itu 1, 2, 3. Itu kan, nah ini salah satu tabiat berutang yang hampir pasti benar. Coba siapapun lah yang menyimak ini ya dengan Pak Ukun. Ingat-ingat, nah inilah yang paling gampang Pak Ukun aja yang depan saya. Pak Ukun ingat-ingat ya. Pertama kali Pak Ukun berhutang tuh nilainya berapa? Udah simpan aja lah ya. Ya. Saya mau meramal ya. Ya. Ini meramal yang syari ini. Saya mau meramal Pak Ukun. Ya. Ingat-ingat sudah? Sudah. Pertama kali Pak Ukun berhutang itu berapa? Ya, simpan sudah angkanya? Ya. Hari ini saya yakin utang Pak Ukun itu bertambah. Iya.
Karena sifatnya utang itu gitu, Pak. Sama lain lama. Hah? Makanya. Jadi utang itu bukannya berkurang nilainya, tapi bertambah. Ketika mindsetnya belum dibenerin. Betul. Oh, Nah iya, itu iya. tadi adalah gimana caranya saya pengen lunas utang. Salah satunya adalah stop menambah utang. Jangan berutang, jangan bikin utang tambahan baru. Iya, iya. Jangan tambah utang baru lah. Hmm. Gimana caranya kita fokus bisnis kita, kita fokus usaha kita, jangan menyalahkan keadaan. Hmm. Ekonomi lagi turun, COVID, kebijakan pemerintah, apalagi musim hujan, panas, panas disalahin, hujan disalahin. Hujan buatan Allah, panas buatan Allah. Ya udah kita nikmati saja, kita syukuri. Syukuri, ya. Kita fokus ke bisnis kita, gimana caranya bisnis kita bisa berkembang untuk membayar utang-utang kita. Nah. Dan enggak satu dua Pak Ukun. Hmm. Yang di MMC ini yang bisa melunasi utang itu tanpa jual aset. Bukan Tanpa satu jual orang, aset. dua orang. Ya. Betul. Ada saksi ya, sahabat saya, guru saya Pak Mul di beliau tuh rumahnya di mana? Di Solo, daerah Solo, Sragen. Beliau utangnya 40 miliar. Itu 40 miliar utang uang semua ya. Itu beliau bisa jual bisa selesai utang tanpa jual aset. Kalau nanya ke saya, Pak Doni gimana waktu melunasi utang? Saya ngelunasi utangnya dengan jual rumah. Jual aset ya. Jual aset kalau saya jual aset. Beda-beda ya tiap orang. Beda-beda. Tiap orang beda-beda. Ya ini suka-suka Allah aja caranya gimana. Nah, kalau yang toko listrik sekarang nih, Iya. berarti cabang udah nggak ada yang waktu itu tuh ya? Udah nggak ada. Bangkrut. Ditutup aja. Tutup ya, aja. Nah, sekarang buka Cabang lagi. fokus di cabang yang Sekarang ada baru dua toko saya. 2 toko. Menuju yang ketiga insya Allah. Masya Allah. 2024 lah mudah-mudahan bisa terrealisasi daerah sini ya, daerah Kuta. Oh, daerah 2024 target 3 berarti. Target 3. Iya, karena laki-laki itu 4 ya. Iya, ini baru Biasanya. 3. Baru 3 ya, baru 4 biasanya. Toko maksudnya, Iya, itu toko, kan, bukan yang lain. Jadi di Leuwi Gajah 1, Oke, 1, daerah Unjani 1. Unjani. Itu orang contong. Oh, Nah, jadi daerah Kosar Mahasiswa. Ya, ya, Saya Unjani daerah 1, rencana buka ketiga daerah sini. Buka ketiga daerah sini. Oh. Dan bisa terrealisasi paling lambat pertengahan 2024. Bisa lah, bismillah. Mudah-mudahan bisa lah ya, Iya. kalau kita kuat ya. Nah, untuk ngebangun satu bisnis nih, core-nya kan, Pak Doni dulu sebelum toko listrik apa sih? Macam-macam. Jadi saya ada sebelum toko listrik ya. Waktu saya kuliah ini sempat ke ternakan. Peternakan, Saya ayam, lele. lele. Ikan lele. Subhat katanya lele bener nggak sih? Oh gitu, iya ya. Katanya. Kalau di Parabian Bangkai Hayam mah mungkin iya. Oh iya Tapi iya. saya iya, mah iya. enggak, di Oh, pakan enggak. biasa aja gitu. Nah makanya kan harus milih-milih Iya, ya. harus milih-milih caranya yang benar, kemudian insya Allah hasilnya juga benar. Lele terus. Lele, itu sukses dengan gagal dengan sukses. Sukses dengan Tapi gagal. ilmunya dapat kan? Ilmunya dapat. Sama ibrohnya yang Ibrohnya penting. dapat. Nah, Nah, alhamdulillah. ganti lagi. Nah, Habis lele saya sablon. sablon. Habis sablon. Wow, itu orderan pada musim kampanye waktu itu. Oh. Dan salah satu rekan bisnis saya itu saudaranya nyaleg. Wah, jadi kami dapat orderan dari saudara ditolongin kan. Habis nyablon. Kemudian habis nyablon kami ke percetakan. Cetakan. Habis ke percetakan ke ini apa ya? Sebentar saya ingat-ingat dulu ya. Oh, ini saya main-main perusahaan. Main-main CV. Oh CV. Iya, bikin penawaran kayak gitu ke pabrik. Supply alat listrik industri. Itu kurang lebih dari 2002 sampai 2008. 2008. Ya, 6 tahun lah, nggak lama. Itu puter-puter. Akhirnya Jadi kita lele mulai gagal, ulang lagi. Kemudian ganti lagi tadi apa? Sablon. Gagal, mulai lagi dari nol. cetakan. Percetakan mulai start lagi ada masalah, gagal lagi mulai dari nol. Kemudian saya main CV. Ya saya kurang ilmunya ya, karena saya kecewa yang di sana tuh banyak riswah itu ya saya tidak bisa kendalikan. Oh iya betul. Berhenti lagi, masuk ke dinas, apalagi gitu ya. Wah, Pemkot ya banyak udah aneh di sana ya. Ini saya titik-titik saya mulai ada masalah turun lagi, mulai masalah turun lagi, mulai lagi. Ini kapan nyampenya saya bilang. Jadi saya tuh berpikir kalau saya mulai lagi usaha, ya saya mau fokus di bidang apa gitu. Ya akhirnya 2008 saya mulai toko alat listrik berasal dari hobi ya, tanpa utang. Oh tanpa utang. Tanpa utang. Alhamdulillah saya di pertolongan Allah, saya berdasarkan hasil sempat kerja dulu, lulus kuliahnya kerja dulu. Bekerja dan lain-lain dikumpulkan, saya bisa buka usaha toko listrik nggak pakai utang. Modal dari garasi orang tua saya. Oh. Garasi direhab,
Yang tadinya jalannya masuk ke komplek, saya rubah ke jalan raya. Itu hanya dibolongin saja, masang rolling door, jadi toko. Nggak pakai utang. Garasi mobil. Jangan angkat ini, ini angkat ini. Oh, gitu, jangan. Jadi dari garasi itu kalau lihat dari garasi itu mirip kayak Steve Jobs berarti ya. Steve Jobs kan dari garasi juga. Jangan-jangan antum the next Bisa Steve jadi. Jobs. Amin. The next Steve Jobs nih. Oh gitu? Setiapnya dari bikin garasi? Iya, Saya kalau tahu. aneh lihat dari filmnya, film Jobs itu kan si Apple itu awalnya dari garasi. Kalau saya garasi mobil, Steve Jobs garasi mobil juga, garasi. Dari garasi sampai dia mendatangkan investor tuh pas datang, ini bener nih perusahaan gitu, garasi gitu dulu kayak gitu. Garasi mobil. Nah dari Asli listrik garasi berarti mobil. sustain sampai sekarang. Ya, jadi saya bertemu dengan ya salah satu guru saya lah, guru bisnis saya, guru kehidupan juga, guru ngaji juga. Jadi beliau itu bisa disampaikan ke saya, kalau kita mulai lagi kapan nyampenya? Gitu, kita harus fokus. Ya, itu tadi ilmu fokus tadi yang saya praktekkan. 2008 saya mulai toko alat listrik sampai sekarang 2023, bukan berarti tanpa masalah ya, bukan berarti tanpa masalah. Banyak juga yang membuat saya kesetrum. Rekor saya waktu benerin listrik itu, pengen cerita juga ya, sampai 8 kali kesetrum pernah di satu titik itu. Benerin di Kenteng, rumah salah satu konsumen saya. Mau saya matiin listriknya, jadi belok dulu sedikit ya. Itu luar biasa, harus butuh ilmu juga untuk bisa nyambungin listrik tanpa dimatiin, ada ilmunya. Oh, ada ini. Dan saya belum nyampe ilmunya, kesetrum nih. Wah, Pak itu jadi mengalihkan fokus. Sampai di mana tadi? Fokus di listrik. Fokus di listrik. Kemudian ya masalah juga ada, masalah terhadap COVID kemarin ya. Semua hampir setiap orang tuh menyalahkan COVID. Padahal ya semua kejadian kan Qadarullah. iya qadarullah. Kita harus bisa mengambil sesuatu yang Allah takdirkan buat kita. Ya kita bisa melakukan apa gitu, hanya bisa menyalahkan keadaan saja. Betul. Kemudian kita bisa berbuat apa ya, pada saat itu saya karyawan saya nol, nggak punya karyawan. Karyawan saya berhentikan karena ya nggak bisa gaji dan lain sebagainya kan. Sekarang udah mulai ada karyawan Mau juga sendiri ya. Jadi saya turun lagi ke bawah tuh. Ya bagian buka toko, ya bagian sasabu, ya bagian resan. CEO ya? CEO. Chief everything Apa? Operasionalnya. Officer, ya, semua dikerjakan. Pokoknya direktur utama merangkap office boy lah. Kita segala rupa jurusan kerjaan. Sampai di 3 bulan itu saya bicara sama istri, Mah, kalau apa sakit, toko kumaha, pasti tutup kan, nggak bisa operasional. Sedangkan mimpi saya pada saat dulu membuka toko itu adalah ingin bebas finansial, ingin bebas waktu, pinginnya, cita-citanya begitu. Tapi pas ujian COVID ini betul-betul membuat saya itu nyaris nggak bisa melakukan apapun kecuali di toko sendirian. Semuanya saya kerjain. Kalau tutup nih, kalau belanja kan duhur itu tutup ya, jam 12 sampai jam 1 itu tutup kan. Kami alhamdulillah di toko itu sejak buka itu selalu kalau jam sholat itu tutup. Nah disiasatinya adalah jam 11 saya tutup duluan. Jam 11 saya tutup, toko tutup, pakai motor ke Bandung, belanja, bla 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 bla, waktu sholat, selalu menyempatkan untuk sholat tepat waktu, pulang ke rumah, makan dan lain-lain, buka di toko. Begitu, rutinitasnya begitu. Itu hampir 3 bulan tuh begitu. 3 bulan. 3 bulan. Belum ada karyawan gitu. Belum ada karyawan. Jadi saya belanja hampir seminggu 2 kali. Yang supplier ada, cuman ini tidak semua. Dan lagi pada saat itu kan COVID kan, supplier beberapa tutup. Jadi saya tetap harus cari barang. Saya ke Bandung lah pada saat itu. Masih ada toko-toko sebagian yang buka. Ini jam 11 saya tutup, berangkat ke Bandung, belanja. Ya, waktunya sholat saya berusaha merakatkan lah ya. Karena memang lagi diuji gitu kan. Kalau orang lagi diuji itu kan harus lebih dekat sama pokoknya Allah lebih ya. dekat. Pulang, beresin, nata lagi, dan sebagainya, dan seterusnya. Jam 1 buka lagi. Gitu terus. Sampai saya cerita ke istri, ya, kalau saya sendirian terus, kalau sakit di toko nggak bisa jalan. Otomatis pemasukan buat kita nggak ada buat hari itu. Nah itulah hikmahnya. Saya tuh pada saat COVID udah nggak ada utang.
Jadi saya fokus gimana caranya saya mengembangkan toko. Pertolongan Allah datang, kemudian ada yang nawarin kerja tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Sekarang karyawan, ya alhamdulillah ada 7 tim lah di toko, 7 orang. 7 orang. 7 orang. Ya, syariatnya bukan 7 orang ya. Yang berkeluarga itu Mang Yayat, Fikri, Gunawan, 3 orang yang sudah berkeluarga. Itu ini sudah rumah tangga yang 3 orang. Rumah tangga. Sisanya masih bujangan. Gitu, Itu termasuk yang cabang 7 tuh? Ya, termasuk yang cabang 7 orang. Ya kita ganti-gantian muter-muter siapa di toko mana gitu, siapa ngerjain apa gitu. Jadi aktivitas sekarang toko udah mulai tercover lah ya. Tercover, Paling beberapa hal-hal detail ya. Ya, yang masih harus saya saya kerjain sendiri. Ya, sekarang masih transisi untuk saya sedang training karyawan baru untuk bisa menghandle pekerjaan saya di toko semuanya. Sedang latih GM lah kalau bahasa Jawa. Jadi kegiatan lagi saya bisa nganterin anak. Ah, itu. Anaknya kan sekolah di Kutab. Betul. Aneh pernah denger cerita menarik nih, antum pertama kali ke Kutab gimana sih? Coba ceritain nih. Yang cerita pas antum datang Kutab, ini beneran sekolah. Oh iya. Itu gimana Pak? Ya, saya tuh kan mencari ya. Jadi ini pencarian sudah lama sih, tahun berapa ya? Covid itu 2019, 2020. Kita 2020 kurangi 3 tahun, 2017 ya. Mungkin 2016-an udah mencari ya. Nyari sekolah. Nyari sekolah buat anak. Saya nanya-nanya lah ke teman. Ke teman sekolah di mana. Pasti jawaban pertama yang didapat adalah IT ya, SD IT ya. Oh, SD IT. Di sini banyak kan. Ya, SD IT. Bukan IT. Bukan informasi Sarwa tulisan nama Islam IT. terpadu, Pak. IT mah informatika bener tuh. Saya keren tuh nyebutnya IT. Papa itu sekolah-sekolah itu yang gedungnya bagus-bagus kan? Sebutkan jangan. Jangan itu lah. Ya. Itu udah tahu di Cimahi banyak SD itu yang gedungnya megah-megah gitu kan. Gararde gitu kan. Wah, dan saya masuk itu saya ketok masuk ke ruang guru. Saya ngobrol gimana di sini belajarnya, pendidikannya, apa yang diajarin, targetnya apa. Kemudian macam-macam lah ya. Dan saya udah pindah dari gedung satu ke gedung yang lain dah. Apalah informasi Kutab ini. Ya udah, saya cari di Google Map. Saya cari di Google Map. Langsung menuju Kutab yang di Kutab 1 itu di mana? Kutab 1 di GBR 1. Iya. Padahal itu saya sengaja survei itu bukan menjelang tahun ajaran baru. Ini salah satu cara saya juga. Saya sengaja survei itu bukan tahun ajaran baru karena apa? Karena saya ingin melihat aslinya. Saya khawatir kalau musim tahun ajaran baru mereka itu tanda kutip bagus-bagusin gitu. Salah satu triknya. Yang sekolah-sekolah IT itu yang saya masuk itu lagi ngerjain apa, gurunya bingung, kayak yang rada ngamuk, ini ngeganggu wae, cenah kalau kan nanyakeun murid baru can dibuka gitu kan. Nah, saya sengaja itu. Enggak apa-apa. Nah, begitu saya sampai ke Kutab, saya teh ngalamun. Itu bener sekolah anak gitu. Imahnya 2 lantai gitu. Ada spanduk Kutab gitu. Kekeleweran. Ya halo gitu, anak saya mau sekolah di sini gitu, gimana mikir. Bener tuh, itu lama itu. Itu Kutab lagi nggak ada siswa, itu lagi libur atau gimana ya? Pokoknya nggak ada kegiatan aja. Saya lama di dalam mobil, saya nggak turun. Liatin ya? Nggak turun, liatin. Saya kan nggak puas ya. Ya udahlah ini 1 sepeda. Sampai saya Kutab Alpati 4-4-nya saya papai. Di Cimenyan, Gede Bage, Cileunyi, Gede Bage. sama Cikadut. Oh, yang Cikadut mah enggak. Berarti Cikadut. 3. 3-3-nya saya datengin. Dan itu posisinya kan di gunung. Ya, di gunung. Allah, kebun awi. Jauh di mana-mana. Oh, itu ke kebun kemana nanyain ke orang ke situ. Pak, itu ke kota bener. Laras teras. Nyok ayah bener tuh. Saya terusin, bener ayah gedung. Sampai 3 saya ke Cimenyan, Cileunyi dan Gede Bage yang Gede Bage kota. masih mending kalau Gede Bage kota. Aljabar ya. Ya dari situ. Ya kelihatan lah waktu masjid itu Aljabar ke Gede Bage. Nah, akhirnya ya saya dengan istri berembuk karena saya fokusnya pingin istilahnya memberikan pendidikan yang terbaik buat anak. Saya sendiri produk pendidikan biasa ya. Kami sama istri juga SD, SMP, SMA, kuliah itu semuanya kurikulum biasa lah. Dulu kuliah di mana? Saya di Unpad. Unpad, ya. Jurusan? Saya D3-nya geofisika. Geofisika. S1-nya di ekstensi geologi. Geologi. Ini jadi tukang listrik ya? Jadi tukang listrik. Nyambung. Oke, lanjut. Sama istri berembuk. Akhirnya kami kan datang tuh
langsung ketemu Ustadz Awas pada saat itu, Ustadz Randy. Ya kita ngobrol-ngobrol tentang masalah ya pendidikan di Kutab. Ya karena prioritas saya itu bukan ke bangunan, bukan ke bentuk fisik, bukan ke istilahnya tempat fasilitas. yang fasilitas dan lain-lain. Saya lebih ke fokus ke apa yang bisa disampaikan, apa yang menjadi makna saya. Saya diskusi lah sama istri karena saya fokusnya bukan ke gedung, bukan ke fasilitas, bukan ke tempat yang luas, kemudian bukan ke sarana yang memadai. Ya saya sudah merasakan lah, istri di UPI, saya di Unpad. Itu ya gedungnya, kita tahu namanya seperti apa, gedungnya seperti apa. Saya bismillah, fokus saya ingin anak itu mendapatkan ilmu, informasi yang benar, informasi yang baik, informasi yang sesuai syariat, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu. Bismillah saya titipkan anak di Kutab. Ternyata sampai Kutab nggak selesai. Oh, nggak selesai? Nggak selesai, saya pikir anaknya aja yang sekolah kan. Udah, biasanya kan yang saya tahu, daftarin anak saya yang paling besar ya di SMS sekolah biasa. Udah aja, daftar dan lain-lain, bayar, udah selesai lah. Orang tuanya mah terima beres aja kan, nggak ngapa-ngapain kan. Ternyata di Kutab ada yang namanya ARA. Sebulan sekali, naon cinta ya teh aing mereka Akademi orang tua. Berarti orang teh sekolahnya. Siap lah sebulan sekali ke Alkoyum rutin ya, setiap Sabtu pekan pertama. Setelah ARA nggak berhenti di ARA, ada lagi mastermind. Naon deui ieu cinta. Kami peraya dibikin kelompok kan diskusi. Di sana belajar lagi dari ayah satu, dari ayah yang lain kami belajar lagi. Sebetulnya bukan ngajarin, ayah yang lain cerita, kita kan nangkep informasi ini, ilmunya bermanfaat, ini bagus nih. Sharing. Buat saya sharing bisa diaplikasikan di bisnis saya. Ya, kemudian mastermind nggak selesai, ada lagi makom. Gusti aing kumaha budak kurang nu sakola tapi kolot nage tetap harus meningkatkan kapasitas diri ya. Ngeri. Nah ini rezeki besar buat keluarga kami. Yang saya pikir hanya menyekolahkan anak di Kutab selesai, ternyata kami pun pada orang tua dituntut juga untuk meningkatkan kapasitas diri. ARA sebulan sekali sifatnya wajib. Mastermind wajib. Dan saya kalau nggak ikut mastermind biasa kaduhung gitu kan. Lebar ya? Lebar. Sayang bisa. Ngopi sama teman-temannya, sama para ayah, segala macam, ngobrol sana sini, ngobrolin bisnisnya, apapun manfaat luar biasa. Sekarang makom lagi loh, makom tuh saya belum pernah ikut makomnya. Kalau yang di Manglayang itu apa namanya? Makom sama. Makom juga. Itu berarti makom santai. Makom santai. Itu meskipun makom santai buat saya bermanfaat. Siapa? Saya dapat sesuatu yang besar di sana. Sekarang lagi ada makom. Nanti kalau saya makom 1 ya. Level 2 antum. Level 2. Level 2. Oh iya. Makom level 2. Alhamdulillah ya, riang gembira aja gitu. Ternyata bukan anaknya Hungkul yang di sekolah kan. Kami orang tuanya di sekolah kan. Ibunya pun yang di rumah. Waktu makom yang di Manglayang kemarin kan dikasih surat kan. Oh iya. Ibunya juga dipersiapkan juga. Siap. Ngeri sampai sedetil ini ya. Kutab gitu. Biasanya kalau saya bayangkan kalau saya di sekolah reguler biasa, konvensional biasa, saya nggak akan dapatkan ini. Nggak dapat. Jadi kayak sekolah satu keluarga ini namanya. Bener. Jadi bayar SPP sebulan ya semurah lah. Karena semuanya yang sekolah, bukan anak saya yang sekolah, saya, istri, kemudian ya keluarga jadi bareng-bareng. Belum dikasih BBO. Belajar bersama orang tua. Bukan deh. Aduh, bukan hanya PR bayar mata pelajaran biasa, matematika, IPA, IPS, kimia, fisika, biologi kan yang kita dapat. Ini BBO, aduh maca deui ada kayak mah. Ya, luar biasa tetap. Ngeri lah. Ya. Jadi next ini Pak Doni anak berapa nih? Anak baru 3. Baru 3. Anak yang pertama? Ada yang pertama sekarang kuliah. Anak kedua sekarang? Yang di Kutab awal 2. Lumayan jauh berarti? Jauh, alhamdulillah. Itu rezeki keluarga. Anak yang ketiga ya? Anak yang ketiga baru 4 tahun lah. 4 tahun. Berarti beberapa tahun lagi ada rencana dimasukkan Insya Allah ada masukan ke Kutab dan ya mudah-mudahan bisa dapat tempat di daerah sini. Masya Allah. Kalau zaman saya dulu, Paukun, anak yang ikuti orang tua. Orang tua pindah kemana, dapat pekerjaan di mana gitu kan. Betul. Pindah, anak, istri ikut. Orang tuanya pindah lagi, pekerjaannya, orang tua, anak, keluarga ikut. Zaman saya dulu gitu. Akhirnya mati balik. Sama. Udah sekolah di Kutab. Saya sekarang ngontrak di sini ya.
punya teman saya. Saya juga sama. Oh, gitu. Anak sekolah sini pindah. Pindah, Waktu gitu. pertama Pak Panji awal Pak Panji ada kontrakan nggak di sini Pak Panji ya? Coba, Pindah ke sini hijrah. ini kekuatan kotapnya luar biasa. Alhamdulillah lah, insya Allah kita Insya pengen Allah. menyiapkan generasi yang luar biasa Betul. ya. Untuk umat. Ya ini ya rezeki buat kami dan kami senang melakukannya. Alhamdulillah. Berarti anak rencana mau nambah lagi nggak? No, insya Allah. Target berapa nih? Kalau target sih dari angka tulisan minimal Bismillah ya 7. 7 minimal. Oh, Masya Allah. 4 lagi. 7 Udah. 7 dari 1 atau dari apa ya? Wah cita-cita mah kan gratis ya. Enggak, 7 itu dari 1 atau dari Ya ini gimana aja lah. ini main nama nih. Ya, atau nuhun Pak Doni ya. Siap, bisa. Sharingnya insya Allah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Amin. Karena ini belum dibedah semuanya nih Pak Doni, masih banyak ilmunya ya. Kita pelan-pelan ya. Masya Allah. Nanti di next episode Pak Doni bakal bercerita kontribusi lebih dalam di organisasi yang ada di Kutab ya. Benar nggak sih? Amin. Ya, Iya, nanti kita amin. ketemu lagi ngobrol lagi ya. Insya Mungkin Allah. sama Pak Firman Syafaat. Iya. Karena Pak Firman itu selalu membawa syafaat. Amin. Ya, Betul sekali. terima kasih Pak Don. Mohon maaf, siap. Atur nuhun Pak Ukon. Siap. Mudah-mudahan sukses. Amin. Lancar. Barakallahu fiik. Luar biasa ya.